Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan membahas tentang fragmen dalam aplikasi Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Fragmen dalam pemrograman Android merepresentasikan bagian dari UI yang dapat digunakan ulang atau reusable. Sama seperti Activity, fragmen akan memiliki life cycle-nya sendiri. Meskipun fragmen adalah bagian UI yang dimasukkan atau di-embed ke dalam Activity, fragmen dapat menerima input dari pengguna, baik input yang berasal dari Activity maupun dari fragmen yang lain. Gambaran umum dari fragmen adalah membagi tampilan UI menjadi bagian-bagian lain yang lebih kecil dan dapat digunakan dalam bermacam layout. Lalu, kapankah waktu yang tepat untuk menggunakan Activity dan fragmen? Activity sebaiknya digunakan untuk meletakkan elemen yang nanti akan muncul secara global, sedangkan fragmen digunakan untuk menambahkan bagian user interface yang dapat diganti-ganti. Saya akan mengambil salah satu contoh dari tampilan aplikasi e-commerce. Tampilan tersebut jika kita bagi akan terbagi menjadi activity utama dan fragmen. Activity utama akan mencakup bottom navigation view dan sebuah frame layout atau fragment container view class. Di dalam fragment container view class tersebut, tampilan akan berganti sesuai dengan pilihan navigasi yang dipilih oleh pengguna tanpa harus berganti activity. Dalam aplikasi ini, aplikasi baru akan berganti activity jika salah satu item dari barang yang dijual dipilih oleh pengguna. Sebagai studi kasus pembelajaran fragmen kali ini, saya akan membuat sebuah layout yang di dalamnya terdapat sebuah activity dan fragmen. Tahap pertama untuk implementasi fragmen adalah menambahkan library fragmen ke dalam proyek Android yang sedang dikerjakan. Selain menambahkan library fragmen, saya juga akan menambahkan library JSON sebagai konverter JSON ke model data. Berikutnya adalah mengubah activity_main.xml menjadi kontainer untuk fragmen dengan mengubah root layout menjadi fragment container view. Setelah perubahan root layout, saya akan menambahkan sebuah fragmen, yaitu fragmen yang menambahkan list untuk data. Untuk membuat fragmen list data tersebut, sebenarnya kita dapat menggunakan bantuan Android Studio untuk membuat fragmen list. Tahap ini sama seperti kita membuat sebuah layout, entity, dan adapter secara manual. Namun pada video ini, saya tidak akan mendemokan via fragment list, namun melakukan pembuatan kelas-kelas dan layout secara manual. Jika nanti teman-teman telah terbiasa dengan kode program untuk fragmen, teman-teman dapat langsung membuatnya melalui bantuan Android Studio. Sebagai informasi, di sini saya menggunakan data city.list.json. Penjelasan mengenai data ini dapat Anda temui pada video mengenai local JSON data. Berikutnya, saya akan membuat layout untuk item yang nanti akan terdapat dalam recycle view dan juga layout yang nanti digunakan dalam fragmen.
Setelah pembuatan layout, saya akan membuat model data dan adapter kelas. Tahap berikutnya adalah membuat subclass dari fragment class. Terdapat dua buah metode standar yang akan diimplementasikan dalam kelas ini, yaitu onCreate dan onCreateView. Selain dua metode tersebut,
saya juga akan membuat sebuah metode yaitu populate city data yang digunakan untuk mengambil data dari city.list.json dan mengubahnya menjadi sebuah list. Metode onCreate merupakan sebuah metode yang dipanggil pada saat pembuatan kelas fragment. Pada metode ini, saya akan mengisi objek cities dengan isi dari metode populate city data. Metode kedua yaitu onCreateView merupakan metode yang dipanggil pada saat pembuatan komponen-komponen layout dari fragment. Pada metode ini, saya akan membuat dan menginisiasi instance dari city adapter. Selain itu, saya juga akan menginisiasi objek binding dan melakukan beberapa pengaturan untuk recycler view seperti set linear layout manager dan set adapter. Hal terakhir yang dilakukan pada metode ini adalah mereturn objek binding.getRoot. Khusus untuk pembuatan objek dari fragment kelas ini, saya akan menggunakan pola singleton. Untuk itu, saya akan membuat sebuah static variable dari city fragment dan membuat constructor dengan hak akses private. Selain itu, saya juga akan membuat sebuah metode untuk membuat objek dari city fragment ini dengan nama new instance dengan kode program seperti yang teman-teman dapat lihat. Hal terakhir yang akan dilakukan sebelum kita mencoba untuk menjalankan proyek ini adalah melakukan perubahan pada mainActivity.java. Perbedaan dari mainActivity pada video-video sebelumnya adalah adanya fragment transaction. Fragment transaction berfungsi mengatur fragment mana akan ditampilkan dengan menggunakan metode add atau replace dan kemudian memanggil metode commit. Parameter pertama pada metode add atau replace merupakan ID dari objek fragment container view. Sedangkan parameter kedua merupakan objek fragment yang akan ditampilkan. Setelah seluruhnya selesai, kita dapat menjalankan proyek Android ini pada emulator atau smartphone. Namun perlu diperhatikan karena kita mengisi listener pada pembuatan city adapter dengan no, maka pada saat Anda mengklik salah satu data pada recycler view, aplikasi akan force close. Untuk sementara, Anda dapat mengisinya dengan pembuatan objek toast atau menggunakan Android lock.
Sekian video pembelajaran mengenai implementasi fragmen pada Android Activity. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.